Oke. Dari kepegawaian mau. Iya. Yang kepegawaian. Apa itu maksudnya? Apa? Itu yang kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian, bagaimana itu maksudnya? Mau ditambah mungkin. Katanya tuh harus juga pakai login. Kalau pakai login, iya login. Bisa sama kepegawaian. Berarti admin duluan. Enggak, kepegawaian di kepegawaian. Tetap, tapi mungkin mau dibuatkan login begitu, bawa nastar. Iya, login gitu kepegawaian. Start dulu baru login. Login berarti tambah. Begini baru? Berarti sudah yang di kepegawaian tuh enggak ada nih koreksinya itu. Begini saja? Itu yang Nabi bilang Pak, ada yang itu di pegawai. Iya, mutasi pegawai. Kenaikan. Di mana itu disimpan? Di mana disimpan? Maksudnya itu kenaikan mutasi itu apanya? Kegiatan apa? Itu saya kasih ingat tuh dikasih sama kayak ini barisnya sama kepegawaian atau dikasih pisah. Nah, itu juga login. karena tuh apa? Maksudnya itu kemarin Bapak bilangnya ada edit. Nah, edit bagaimana maksudnya itu juga? Edit untuk itu tuh? TikTok lebih data bisa diedit juga di situ. Bisa diedit juga kalau input sementara input data Berarti di situ di kepegawaian buatkan, tapi di bagian mana nih? Atau ketika ubah saya sini input dan mungkin tambahkan saja keterangan output. Di bawahnya output mungkin bisa edit data pegawai. Iya, input dan edit data. Enggak, input toh, terus di bawahnya output. Mungkin. Di bawahnya output data. Ada edit data pegawai. Masih bisa misalnya input sama edit. Tapi Wirda, kalau misalnya di output key kalau mau diganti Mas, bisakah langsung ke situ garisnya? Maksudnya? Maksudku tidak mulai dari login midi. Kalau mau edit, tidak paham Kak apa aku bilang? Saya juga tidak paham Kak. Kalau menurutku ini ya, di bawahnya output itu edit data pegawai. Karena kan harus ada output baru bisa diedit toh datanya. Nanti outputnya yang diedit. Iya bisa. Iya begitu apa ya? Edit terus itu nih mutasi dan kawan-kawannya. Kayaknya kalau nggak salah juga.
Ini Sama aja seperti tadi. Tetap jika itu toh data kepegawaian. Jadi ini adminnya kepegawaian siapa? Login juga. Iya, itu aku pikir kalau dikasih satu begini. Dipisah kapan bagiannya? Barisnya. Karena harus ada. Enggak, pasti kepegawaian duluan. Nah, bilang Pak, karena pasti ada pegawai yang jadi admin toh untuk bikin user password. Ya, itu mau dulu ubah yang di admin nih, yang 2 tanda panahnya, ubah jadi decision. Nah, yang lain Simbolnya. jadi hapus semua ini yang di bawah. Ubah saja simbol, nah. Tidak bisa kan langsung diubah jadi decision. Ada pendapatku saya di kepegawaian. Bagaimana? Boleh. Silah. Saya matikan dulu ya kasih. Screennya harus terus gambar. Sama gitu. Ya. Input data yang artinya memasukkan. Jika iya, berarti memasukkan ke data pasien tuh. Jika tidak itu hanya ada 2 pilihan, yaitu menghapus atau mengedit data pasien. Karena kalau dipikir-pikir tuh biasanya itu kalau pasien kalau kepegawaian itu tidak selamanya bekerja di di rumah sakit, atau ada kadang data kepegawaian itu yang yang bermasalah identitasnya atau tidak sesuai dengan identitasnya, jadi harus di-delete atau harus dihapus kalau misalnya berhenti. Kalau saya begitu, mengerti? Nah, setelah login itu kan di situ kan bikin kaset yang pilihan. Nah, di sini kan input data. Jika iya berarti memasukkan ke data pasien. Kalau input kan memasukkan. Nah, jika tidak itu ada 2 pilihan di sini. Misal dalam rumah sakit ini tuh misalnya pegawai atau telah berhenti dari telah berhenti bekerja atau pensiun, secara otomatis pasti bakalan dihapus datanya dalam data kepegawaian. Iya. Bisa itu Zagin, tapi ini yang garis tidaknya jangan dikasih masuk ke data pegawai, karena itu untuk harusnya dibuatkan di situ edit data pegawai. Oh, begitu maksudmu? Ya, karena masa ya sama-sama akhirnya tidak sama-sama ke data pegawai. Sama-sama akhirnya. Iya. Oke. Iya. Cocok. Selanjutnya, apakah kita ingin input data pegawai jika melakukan proses data kepegawaiannya? Jika tidak, ini kak. Mana nih? Jika tidak edit data pegawai, nah nanti menghasilkan proses. Yuk begitu mau kapan? Ya begini kapan? Terus mana kata ini lanjutan Kasim? Bawah. Nah, ini mau langsung kapan yang dibawa ini ya kasih gabung di sini.
Begitu Kak, Mirda. Bagaimana Tapi Mirda? bingung Terus, kalau Kak, keterangan itu yang mutasi, pemberhentian kayak gimana? Tidak ada ini di sini keterangannya. kasih masuk di sini diedit ya. Tambahkan saja di situ. Sini. Iyo, kayak mutasi bla bla kan edit. Maksudnya itu edit untuk itu, mutasi kah, pemberhentian kah, apakah yang begitu-begitu. Menurutku sih. Kasih masuk kasih keterangan di situ edit untuk Jadi itu karena edit itu artinya mengubah. apa namanya? Misalnya ini yang di poli bedah, dia kan ada pemeriksaan penunjang toh. Terus konektornya itu apa nih? IKA apa I? Terus di poli gigi juga ada pemeriksaan penunjang dengan konektor I. Di poli umum juga ada konektor I. Itu Nah bilang Pak, tidak boleh semua konektornya I saja. Kalau misalnya dia berulangi konektornya, harusnya ada kayak I1, I2, I3. Tidak boleh kayak I semua. Harus ada I1, I2, I3. Kayak begitu gini bilang Pak. Tidak boleh berulang. Berarti nanti di sini di input penunjang sini 3 dikasih kami. Tidak Ji, yang nanti di 3 dikasih ke situ, yang di bagian pemeriksaan penunjang yang garis-garisnya. Apa bagiannya? Entitasnya. Jadi nanti itu entitasnya ini, yang konektor bagian atas itu kalau misalnya I1, I2, I3 berarti 3 di atas konektornya. Baru login. Oh di sini? Iya. Dulu yang lain itu nih berapa I-nya diganti karena ada di poli umum, poli bedah, poli gigi, perawat inap, perawat darurat, berarti 5 ICU juga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai flowchart rumah sakit dari kelompok 3. Yang pertama saya persilakan kepada saudara Muhammad Zakin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Baik, di sini identitas kepegawaian sendiri itu yang kami ubah itu yaitu input data pasien, yang input data pegawai, di mana simbolnya kita menggunakan decision. Di decision ini kita menambah perintah edit data pegawai, lalu di bawahnya kita masukkan input data. Data pegawai, jika tidak, kita akan mengedit data pegawai. Jika ya, maka kita akan menginput data pegawai. Lalu setelah itu, kita masuk ke data pegawai, lalu output data pegawai, identitas, jabatan, jadwal kerja, dan ruangan. Sekarang kita beralih ke identitas admin. Identitas admin sendiri itu tidak terlalu memiliki banyak bahan. Perubahannya di sini kita hanya mengganti simbol. Namanya sebelumnya itu simbol itu yang kami gunakan itu untuk poli bedah, poli gigi, sampai ke administrasi. Sekarang kami telah menggantinya dari DPRD sampai ke apotek itu menggunakan simbol decision. Cara simpul dari petang DPRD saya ke konektor B. Ini di DPRD jaya, maka kita akan diarahkan ke entitas DPRD. Jika tidak, maka kita ke poli bedah. Di poli bedah ini sama seperti sebelumnya. Jika ya, maka kita akan
secara otomatis dialihkan ke entitas Polibeda. Begitupun seterusnya sampai dengan apotek lalu administrasi. Selanjutnya entitas Demika. Entitas Demika sendiri itu memang tidak mengubah apapun. Sama seperti sebelumnya yaitu login, data diagnosa, data tindakan, dan kode. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ke pemateri selanjutnya saya persilahkan ke saudari Aziza Fadila Usman. Baik, di sini TPP 2RJ. Kita input login. Setelah itu decision pasien baru. Jika bukan pasien baru, kita input nomor rekam medis. Lalu mencari berkas rekam medis. Jika pasien baru, input data pasien. Setelah itu cari berkas rekam medis. Di berkas rekam medis didistribusikan ke poli tujuan pasien atau di poli bedah atau poli gigi atau poli umum. Jika baik, di sini decision rawat darurat. Jika ya, kita ke F1 itu decision rawat darurat. Jika tidak, ke poli bedah. Nah, di poli bedah, jika ya C1, jika tidak, ke poli umum. Di poli umum, jika ya ke E1. E1 itu poli umum. Jika tidak, poli gigi ke D1. Selanjutnya, di poli bedah ke login. Setelah itu pemeriksaan dokter. O1. Setelah itu O1 data diagnosa. Lanjut P1 itu tindakan. Setelah itu decision pemeriksaan penunjang. Jika ya ke I1. Jika tidak, ke rujuk rawat inap. Jika ya, ke G1. Jika tidak, resep M1. Selanjutnya poli gigi. Di poli gigi, input login. Setelah itu pemeriksaan dokter. O2. Lanjut P2, tindakan. Setelah itu decision pemeriksaan penunjang jika ya ke I2, jika tidak input resep M2. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan ke pemateri selanjutnya, yaitu saudari
Mirda Febrianti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan bagian atau entitas poli umum. Dimulai dari adanya konektor, yaitu konektor E dan juga E1, di mana E itu, konektor E merupakan konektor dari poli umum pada bagian admin, dan E1 merupakan konektor poli umum dari TPPRJ. Setelah konektor, selanjutnya adalah proses penginputan username atau password atau biasa disebut dengan login. Setelah itu akan ada proses pemeriksaan dokter. Setelah pemeriksaan dokter akan dimasukkan data diagnosa dengan konektor O3 yang berasal dari PMIK, dan juga ada data tindakan dengan konektor P3 yang berasal dari entitas PMIK. Setelah itu akan ada proses tindakan. Setelah proses tindakan, selanjutnya ada decision apakah pasien memerlukan pemeriksaan penunjang. Apabila ya, akan ke pemeriksaan penunjang dengan konektor I3. Apabila tidak memerlukan pemeriksaan penunjang, akan muncul lagi decision, yaitu ambil surat kesehatan, keterangan sehat. Apabila pasien mengambil surat keterangan sehat, pasien akan langsung menuju ke administrasi dengan konektor N1. Apabila tidak, apakah pasien memerlukan rujuk rawat inap? Apabila ya, pasien akan menuju ke TPPRI dengan konektor G2. Apabila pasien tidak memerlukan rujuk rawat inap, akan muncul output resep. Setelah itu, pasien akan menuju ke apotik dengan konektor M3. Selanjutnya, bagian rawat darurat dengan konektor F dari admin dan juga F1 dari TPPRJ. Setelah konektor akan ada proses penginputan username atau password atau login. Setelah itu, selanjutnya ada proses pemeriksaan dokter. Lalu selanjutnya dengan konektor O4 yaitu penginputan data diagnosa. Selanjutnya dengan konektor P4 penginputan data tindakan. Selanjutnya akan ada proses tindakan. Selanjutnya, apakah pasien memerlukan pemeriksaan penunjang? Apabila pasien ke pemeriksaan penunjang dengan konektor JEI4. Setelah itu, apabila pasien tidak memerlukan pemeriksaan penunjang, apakah pasien memerlukan rujuk rawat inap? Apabila ya, pasien akan menuju ke TPPRI dengan konektor G3. Apabila tidak, akan muncul lagi decision, pasien meninggal atau tidak. Apabila pasien meninggal, pasien akan menuju ke ruang jenazah dengan konektor L1. Apabila tidak, akan selanjutnya proses input resep dengan konektor M4. Selanjutnya bagian TPPRI dengan konektor G dari admin, G1 dari poli bedah, G2 dari poli umum, dan G3 dari rawat inap. Setelah itu, setelah konektor akan muncul proses input username atau password atau login. Setelah itu input nomor rekam medis. Setelah menginput nomor rekam medis, akan ada proses pencarian berkas rekam medis. Setelah itu pasien akan menuju ke rawat inap yang ditandai dengan konektor H1. Tunggu dulu, jeda dulu. Mulai, Cica.
Selanjutnya bagian rawat inap dengan konektor H. Setelah konektor, proses selanjutnya adalah login, input username dan password. Selanjutnya proses pemeriksaan dokter. Setelah itu, input data diagnosa dengan konektor O5. Selanjutnya, input data tindakan yang ditandai dengan konektor P5. Selanjutnya, apakah pasien memerlukan pemeriksaan penunjang? Apabila ya, pasien akan ke pemeriksaan penunjang dengan konektor I5. Apabila tidak, apakah pasien memerlukan operasi? Apabila ya, pasien akan menuju ke kamar operasi dengan konektor J1. Apabila tidak, pasien akan tetap di ruang perawatan. Setelah itu, muncul decision, apakah pasien perlu perawatan intensif? Apabila ya, pasien akan ke ICU dengan konektor K1. Apabila tidak, akan muncul decision, pasien meninggal atau tidak. Kalau pasien meninggal, pasien akan menuju ke ruang jenazah dengan konektor L2. Apabila tidak, akan proses selanjutnya adalah input resep. Setelah itu, pasien akan ke apotik dengan konektor N5. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan ke pemateri ketiga, yaitu Saudari Fajar Ramadhani. Pemateri keempat. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Singkat mana entitas selanjutnya itu ada entitas penunjang. Teman-teman bisa lihat di entitas penunjang itu diawali dengan beberapa konektor, yaitu ada konektor I, I1, I2, I3, I4, dan I5, di mana konektor I1 itu merupakan konektor untuk pemeriksaan penunjang yang ada di entitas admin. Untuk itu merupakan konektor pemeriksaan penunjang yang berada di poli gigi. Kalau untuk I2, untuk I3 itu merupakan pemeriksaan konektor yang berada pada konektor pemeriksaan penunjang yang ada pada poli umum. Nah, kalau untuk I4 itu merupakan konektor untuk pemeriksaan penunjang yang ada di rawat darurat, dan untuk konektor I5 itu merupakan konektor pemeriksaan penunjang yang ada pada rawat inap. Nah, selanjutnya itu akan dilakukan input login. Setelah input login akan dilakukan lagi input data lab. Nah, setelah dilakukan input data lab, maka akan dilakukan proses laboratorium. Maksudnya di sini proses laboratorium itu di mana di sini dilakukan pemeriksaan di lab ya, contohnya seperti pemeriksaan darah atau pemeriksaan dahak. Nah, setelah dilakukan proses laboratorium, maka ini dikembalikan ke unitnya masing-masing. Contohnya dari proses laboratorium ini akan dikembalikan ke unit rawat inap, ataukah poli gigi, ataukah rawat darurat, ataukah poli umum, dan juga poli bedah. Ya bisa diperlihatkan garisnya akan menuju ke polinya masing-masing. Oke, next. Lihat ke atas. Baik. Selanjutnya yaitu ada entitas operasi. Nah, di entitas ini diawali dengan dua konektor, yaitu konektor J dan konektor J1, di mana konektor J ini merupakan konektor operasi yang berada pada admin, sedangkan untuk konektor J1 merupakan konektor operasi yang ada pada rawat inap. Nah, setelah itu akan dilakukan input login. Setelah dilakukan input login, maka akan dilakukan input tindakan. Setelah dilakukan input tindakan, maka akan
ada decision perawatan intensif. Nah, apabila dia memerlukan perawatan intensif, maka dia akan diarahkan ke baik. Selanjutnya, setelah dilakukan input data tindakan, maka akan ada decision perawatan intensif. Jika pasien memerlukan perawatan intensif, maka dia akan diarahkan ke konektor K2, di mana K2 itu merupakan ICU. Sedangkan jika pasien tidak memerlukan perawatan intensif, maka dia akan diarahkan ke konektor H2, di mana H2 itu merupakan rawat inap. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada entitas ICU. Nah, di entitas ICU ini diawali dengan beberapa konektor juga, di mana ada konektor K1 dan K2. Kalau untuk konektor ICU yang ada di rawat inap, dan sedangkan kalau untuk konektor K2 itu merupakan ICU yang ada di ruang operasi. Nah, setelah itu akan dilakukan input logik. Setelah kan, nah itu akan ada decision pasien meninggal. Jika pasien meninggal, maka akan diarahkan ke L3. L3 itu merupakan ruang jenazah. Apabila pasien tidak meninggal, maka akan diarahkan ke konektor H3, di mana konektor H3 itu merupakan ruang rawat inap. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke pemateri kelima, yaitu Saudari Priska Ruth Selby Kumaswa. Dengan hormat, saya persilahkan. Baik, langsung saja. Ada entitas ruang jenazah yang diawali dengan di situ ada konektor L, L1, L2, dan L3. Untuk konektor L itu dari admin, kemudian konektor L1 itu ada pada rawat darurat, kemudian konektor L2 itu ada pada rawat inap, kemudian konektor L3 itu ada pada ICU. Setelah itu input username dan password, kemudian input data kematian. Sudah itu langsung pada proses data kematian, dan yang terakhir itu akta kematian, yang dimana simbolnya itu berupa hasil cetakan, dan konektor terakhirnya itu N2 itu N2 itu akta kematian. Selanjutnya pada entitas apotek itu konektor yang ada itu ada M, M1, M2, M3, M4, dan M5. Yang dimana konektor M itu dari admin, kemudian konektor M1 itu dari poli bedah, kemudian konektor M2 itu dari polik gigi, kemudian konektor M3 dari polik umum, kemudian konektor M4 itu dari rawat darurat, kemudian konektor M5 itu dari rawat inap. Selanjutnya itu input username dan password, kemudian input data obat, kemudian obat, kemudian yang terakhir itu input data pemakaian obat. Selanjutnya entitas administrasi itu diawali dengan konektor N, N1, N2, N3, di mana N itu dari admin, kemudian N1 itu dari
polik umum, kemudian konektor N2-nya itu dari ruang jenazah, kemudian konektor N3-nya itu dari apotik, kemudian login, input username dan password, habis itu input tarif pelayanan, kemudian input total, kemudian prosesnya itu bayar, dan yang terakhir selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu flowchart rumah sakit. Ini tampilan dari keseluruhan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih telah menonton. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.